Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Medi Kucing, Meong. Hari ini gue ketemu kedatangan istimewa lagi guys. Yaitu ini teman-teman gue dulu satu kerjaan ya. Sekarang mereka masih aktif, cuman emang gue sendiri. Nyatanya seperti ini nih. Jadi ini suatu tamu istimewa bagi gue loh. Ini ada nih namanya Bang Amir nih. Ini dulu nih kalau gue mau kerja apa selalu udahlah bikin kerjaan gue lu, dia bikin gue tertawa ini orangnya nih. Ya tadi mau senyum ya. Dan ini namanya Bang Dompit. Ini kalau gue bilang udah kayak dandru gue ya. Wah, serang aja. Wah, ini ketua yang gue jujur aja ya, gue di sini pada kalian nih, ini yang gue takutin nih, gue matiin maksud gue ya. Gue kalau ada dia, kalau orangnya baik men, kan orangnya baik melu. Iya. Kalau boy gimana kalau boy? Nggak asing. Guys ceritanya banyak gue tentang Bang Dompit ini, ntar gue cerita dari belakang sini ya. Dan ini kalian pasti tahu lah siapa lagi kalau bukan Bang Boy ya. Yang punya wilayah. Udah nggak asing wilayah ini, wilayah sini dia. Temen gue juga. Dan ini suatu penghargaan bagi gue ya, mereka tanpa disadari hari ini berkah ya Allah ya, gue tiba-tiba mereka datang, gue juga dari kemarin gue mau undang mereka, gue nggak enak soalnya mereka orang sibuk ya, gue kangen loh, gue hancur aja ketemu gak ada gitu. Bisa aja. Ini kalau pengen tahu, oh ya gue kasih tahu pada kalian ya, ini namanya Bang Dompit juga. Kalau kalian pengen tahu dia main channel juga YouTube ya, namanya YouTube apa Bang Dompit? Moko Dompit spasi Dompit. Moko Dompit pasti Dompit ya, spasi. Guys, itu tentang di laut, tentang air, tentang ikan di laut. Itu yang bener, itu banyak loh yang kalian ingin tahu. Dia malam-malam nembak ikan dalam keadaan malam-malam aja bisa gitu. Gue nggak ngerti deh. Tapi mau tanya langsung aja sama orangnya aja. Ya, betul. Bang Mir, gue mau tanya nih, sorry nih, selama ini aktivitas lu apa nih? Oh ya, untuk sementara mah masih jaga-jaga anak orang. Orang lu mah Jaga-jaga anak orang. Orang ya. Masih tugas lama. Masih tugas lama biasa. Sama kayak Bang Medi lah. Itu gua dulu, sekarang gua sendiri kan. Lu mah selalu ngerjain gua mulu kalau gua kerja gitu. Tapi memang kerjaan kalian kan dari dulu kan emang jagain anak orang ya. Nah, itu suatu yang bener belanya nyawa lu. Ya Bang Dompit ya. Ini juga Bang Dompit ini yang gue bilang tadi, ini kalau gue bilang ini orang yang gue hormatin ya, dandru gue ini. Iya kan? Masih ada dandrunya. Pakai dandru kan ini. Taruh di dandrunya gue nggak tahu juga nih. nanti. Ya kalau menurut dia gue dandrunya karena dia emang dekatnya sama gue, jadi apa-apa ditanyain sama dia, nyambungnya ke saya gitu. Jadi gue kalau kerja gue selalu ngikutin dia nih, apapun dia yang nolong gue. Kadang malam-malam kita cerita ya Bang Dompit ya, gue kelaparan nih, Bang Dompit yang ngasih tahu malam-malam itu lagi ada orang bakar dupa ya, apa sih? Menyan ya. Ini bos sajen. Sajen jangan di sini lah. Iya, kalau gue yang makan nih. Oh iya benar. Orang makan ini, makan buah-buahan terus ditinggalin sisanya. Oh gitu ya. Iya. Gue yang makan gitu. Iya. Tapi gue tahu itu sebenarnya sengaja sih kalau ngasih gue itu. Sebenarnya sih ngerjain karena lu baru masuk ya, dikasih itu perkenalan pertama di pantai, dikasih buah-buahan gitu biar lu betah sama angin sama panas. Iya, biar nggak kaget. Kesan. Jadi gitu guys, gue kalau anak kayak namanya di laut itu gimana Bang Dompit, apa ada sesajen gitu ya. Jajan terus itu sebenarnya bukan saja sebenarnya orang mau ritualnya. Oh ritual ya? Iya ritual. Jadi kan kadang orang bikin kayak orang misalnya Cina, dia buang-buang buat leluhurnya di sana gitu. Tapi kan kadang dia bukan sebenarnya, kadang dia nggak dibuang begitu, tapi kalau memang ada yang mau ya silahkan gitu. Ya. Dia juga nawarin kita, cuman kan kita kadang juga mikir kalau makan itu, cuma karena lu nggak mikir, gua kasih ke lu gitu. Bisa ya Bang Dompit. Kalau anak-anak kan udah biasa, jadi nggak. Lalu kan belum biasa dikasih gitu. Jadi nggak kaget lagi, makanya anak-anak nggak ada yang mau ngambil. Gitu guys, gue terlalu kerjaan, jadi gue kalau dikasih makan itu bekas sajen, bener. Nah gue satu lagi men, lu masih ingat nggak tuh yang kita berdua nolongin yang nenek-nenek? Oh iya, di dermaga. Dermaga tuh man. Sumpah nih demi Allah ya, ini kisah nyata ya, asli ya. Gue dulu nih
gua tiba-tiba kan gua lagi jaga nih, Kontrol. lagi kontrol. Nah, Ada yang itu loncat. ada yang berenang gimana Dia Bang loncat Nopit? dari depan kan. Dari Lompat dermaga. dari depan mau bunuh diri Bang Nopit. Iya, Ya? bunuh diri. Susah Dia yang duluan ke sono tapi cuma diliatin doang. Iya, gue nyamperin. Kayak- Ini kok si Medi kok cuma liatin doang, bukan Bukan nyemplung langsung bantuin. loncat. Gue nyemplung, dia ikut nyemplung. bukan begitu Bang Nopit, gue juga ngeliat air laut itu udah ngeri juga. Soalnya itu di tengah laut ya kan. Iya. Tapi alhamdulillah kan ketolong ya, Alhamdulillah, berkat ketolong. ya mungkin dengan medianya kita berdua, jadi Kalau bisa yang selamat. itu kan selamat ya. Pihak dia keluarga Iya, jadi senang. dan senang Iya. kan. Itu pengalaman yang paling berharga di Ancol ya Itu gitu, Bang. Iya. Itu kayaknya gara-gara makan sajen itu kali. Jadi ragu-ragu. Iya. Jadi Ngomong-ngomong dari tadi gue ini ngomong tapi aus Oh iya, minum minum dulu dulu ya. ya. Gue Iya. haus nih. Sambil ngomong sambil minum sambil ngobrol ya. Hmm. Bang Nopit, ini ceritanya kembali ke agama ya. Iya. Bang Nopit kan alhamdulillah gue tahu sholatnya nggak pernah Ah, ditinggalin. juga Di cuma saat- menjalankan saja. di saat gue kerja gue tahu nih Bang Nopit ini sholatnya alhamdulillah ya. Bukan 6 waktu, 5 waktu loh. Kalau 6 waktu gue nggak tahu itu Bang Boy kali yang ngajarin. Jadi kalau masalah sesajen ini sebenarnya kalau hukum Islam gimana sih Bang Nopit? Kira-kira tahu nggak? Gue Kalau- pengen tahu deh. Kalau ya kita sih ini ya dengarnya aja ya, sebenarnya sih nggak boleh. Benar nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Karena di agama kita kan itu kan udah termasuk syirik kan. Kalau udah tahu berarti kita kan udah punya Tuhan, kenapa kita mesti percaya sama yang lain gitu. Iya, Hmm, gitu aja ya. hitungannya ya. Jadi kalau kata bahasa kita memubajir, Kalau hitungan di depan kita ada buah-buahan gitu, mubajir. Allah kan nyiptainnya kan dimakan. kenapa Tapi jangan gua bahas ke gua lagi nih. Kalau masalah mubajir nih. Lah kan udah nggak kerja lagi, nggak mungkin lah ngasih lagi. Iya sekarang kan intinya kan tadinya kan nanya itu kira-kira makanannya gimana? Kalau dibuang yang mubazir kenapa nggak kita nikmatin kan gitu? Nah, gua kalau inget tuh kalau zaman teman kita dulu siapa tuh? Ya Syarif. 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 Gua inget tuh, gua juga dapat, gua kasih dia juga tuh kan. Sama Brian juga dia. Dia juga. Bilangnya kasih pengunjung kan. Iya. Padahal gua dapat dari pengunjung, dari Gitu mana? deh. Dari sajen. Ini sajen. Kadang-kadang dari mana gitu. Saya juga pernah tawarin sama dia. Ini boy, alhamdulillah ada yang ngasih jeruk ini. Ya, udah jangan bohong lah. Emang anak baru. Oke guys, ini tadi udah gue tanya Bang Dompit, Bang Amir, ini Bang Boy ini dia yang gue tahu nih pekerja paling lama loh. Lama itu. Berapa tahun Bang Dompit kira-kira? Wah, Dia, Gue belum ada di situ, dia udah di situ. oh, sebelum Bang Dompit udah ada di situ dia ya. Dia dulu. Kira Bang tahun berapa tahun Bang Boy? Maksimal ada 10 tahun. 10 tahun. Kalau lebih lah, gue aja udah Lebih ya? 9. Tahun lebih ya. Itu Lebih. kesan-kesannya gimana sih buat lu sekarang ini sampai sekarang? Lah, nikmatin aja namanya. Nikmatin aja ya. Ya, sambil pariwisata kan, jalan-jalan. Enjoy aja lah di bawah enjoy. piknik. Kayak piknik kayak. Jadi kayak masa lalu hilang gitu. Jadi Gitu ya. Lagian nikmatin kalau aja. kalau dia juga Heeh. mau nyari yang lain mau kemana? Orang situasi Kan begini. pernah bisa. Iya, situasi Ada begini, gini. situasi Selama begini tahun. kan. Lagi-lagi Boy. Iya, situasi Lagi Boy. situasi begini pandemi alhamdulillah Ancol masih nerima kita sampai dari awal pandemi sampai mau akhir mau insya Allah akhir pandemi ini kita masih Amin. percaya sama Ancol. Percaya. Ya, karena memang kan dedikasi kita kan membantu, kita nggak perhitungan juga kan gitu. Iya. Jadi biarpun mau hujan panas ya tetap. tetap kita jalan. Tapi gue yakin sih, insya Allah gue doain Ancol ini kayaknya akan mulai maju lagi deh. Amin. Iya. Amin. Soalnya gue lihat juga kan ini kan mulai berangsur karena normal ya. iya ini doa yang ke 190 ke 99 lu kan 100 berarti Ah. pas itu. Amin, ya kan? habis ya. Kemudahan gue harapan gue juga seperti itu ya kan, karena nah gue tanya Bang Dompit, kalau cerita tentang Bang Dompit kan dulu gue tahu nih guys, gue kalau lagi kerja pas Bang Dompit lagi liburnya nih, dia nembak, dia mancing, iya. cuman tesennya nggak ada nih Bang Padil. Oh, mana ya sekarang kira-kira? Dia ada kerja sekarang. Lagi masuk kerja lagi? kerja. Oh, masih kerja. Tugas. Oh dia lagi tugas sekarang. Tugas, iya, tugas. Tadi kok nggak ada kita telepon? Enggak. Oh, di Pantai Indah kali. Dia di Lagon. Lagon. Wah, Dan gue tanya nih Bang Dompit, kalau Bang Dompit kalau nyari nyelam itu ya kan di laut tuh ya, kalau lagi kita lagi gue liat bang, lagi gue jaga terus Bang Dompit kan nyelam ya, Iya. lagi libur ya, Iya. lagi off lah hitungannya. Itu nggak ngeri Bang Dompit di dalam itu kan gue kalau ngeliat air laut aja udah takut loh. Sebenarnya gini, pertama kan kita
sebelum nyelam kan kita nyebut dulu apa Berdoa lah. Oh ya. bahwa kita itu nyelam itu kan nyari makan, nyari rezeki, itu kan. Jadi Allah pun tahu bahwa kita niatnya baik. Yang lihat pun yang halus-halus juga kan dia juga nggak mungkin mengganggu kita karena kita memang udah niatnya nyari rezeki gitu. Oh gitu ya. Ngeri tetap ngeri, tapi kalau pas udah di dalam laut tuh udah ngeliat ikan kakap lagi jalan, udah nggak ingat apa-apa lagi. Udah ketahuan kakap nih. Kakap. Besok bisa gue bakar nih, Ah, gua panggang nih. iya gitu, jadi lupa. Jadi kalau kita mengingatkan sesuatu, kalau bawahnya takut, mau sampai kapanpun pasti takut. Takut. Gitu ya. Iya kan gue ngeri bang Robert, gue ngeliat dalam keadaan air tuh mending kalau siang bos siang aja tuh kadang gue benang waspas ya. kan malam lu Iya, siap awalnya malam. gimana gitu yang merinding ya Karena memang Udah kita cuaca dingin. ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya memang Itu mau nggak mau satu-satunya. kita nyari sampingannya begitu. oh gitu ya Ya kalau memang kita punya skill, punya kemampuan, punya kebiasaan nembak, yang itu bisanya kita, ya kenapa kita nggak Jalan. manfaatin gitu Iya. kan. Dan ini di ikan itu di laut itu kan nggak ada yang miara, semuanya kan tembak sekarang besok ada lagi, terus kan besok ada lagi karena memang dari yang maha kuasa kan, gitu. nah Kalau- gue tanya lagi nih bang Amir bang Amir orientar belakangan nih lu melulu lu mah ada tuh nyemes gue melulu lu sendiri lu kalau kerja gue atau sendiri ngerjain gue melulu kan Iya, banyak orang batu juga dia dikerjain. mah apa ya gue kesan-kesan tentang dia apa ya gue inget tuh inget ya lu Yang ini cewek, hah yang dia cewek suruh moto. oh jangan cewek mulu cewek sini gua ya kan cewek mulu bang Nupit ada kalau bang Nupit kalau lagi nembak itu ada suatu yang nggak bisa pengalaman yang Ya, pengalaman, yang Jadi- yang Aneh-aneh. aneh-aneh lah Kalau saya sih memang belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Tapi memang perasaan takut tuh pasti ada, rasa takut bahwa emang ada di sekitar kita. Tapi pada saat kita nyemplung di air kan udah Bismillahirrahmanirrahim, udah nggak ingat apa-apa lagi, kita hanya ingat pada satu dan Allah, tujuan ya. kita. Begitu. Oh, gitu, Jadi Bang. kalau kita selalu mengingatkan setiap aktivitas, jangan-jangan di sini ada ini, ya nggak jadi kita nyari rezeki mah. oh gitu Iya. Jangan kan yang nyari sampingan, kita aja pas mulai kerja aja harus berdoa. Dan itu siang malam, di atas jam 10 malam itu saya udah pasti nyari ikan itu. Jam 10 malam. Pasti nyari ikan jam 10 malam? Jam 10 malam. Pas tutup lah ya, pas tutup. Pokoknya udah sepi lah. Kan kita juga kan lihat situasi kan gimana kan nggak boleh ini dulu kan. Tapi kan kita jauh ke arah-arah seberang tanggul. Tanggul gitu. kan ada tanggul tuh tengahnya. Batu bintang ya, batu bintang. Kan kita di sana tempatnya sarangnya ikan di sana. dan gue mau tanya nih bang Dompit sama bang Boy sama bang Amir sekarang ini kan gue udah nggak tahu keadaan di Ancol gimana ya karena gue juga udah gak kerja di situ ya. Kita jauh lama berpisah, Udah lama berteman. itu banget karena gue kangen loh asik gue Iya. gak munafik Ancol itu ngangenin lu bang Dompit Iya, bener Iyalah. yang gue tanya nih sekarang nih pantai apa tuh sih yang mau ke Lagon itu Masih aneh. Karnaval. Karnaval itu kalau sekarang masih ada Sekarang ini nih di Ancol itu banyak perubahan. Ah. Sebenarnya kalau nggak pandemi ini udah banyak yang pembangunan yang udah pesat lah Sekarang ada Permulawan ya kan belum. Taruh dari kita pas pintu masuk ada Masjid Apung. Nah, sekarang itu lagi- ya emang yang di Nah, sekarang lagi pembangunan Progres nih, ya. progres. Kita jalan lagi ke arah timur masuk ke Karnaval. ya Karnaval sekarang yang ada proyek sirkuit Permulawan. Ah, Nah, sekarang Formula udah jadi E. lagi nih, udah mau jadi nih. Udah mau jadi bentar lagi juga Ancol mantap dah rame. Nah, kita masuk ke sana lagi nanti kan ada rencana pembangunan Museum Rasulullah. Cuman ya, ya. itu yang ditunggu orang kan itu. Ya untuk sementara kan di stop dulu karena mungkin keadaan begini. Karena Ya, insya pandemi, Allah ya. kali habis pandemi bisa karena udah progres sama antar negara kan itu. Jadi mungkin insya Allah bisa. kita itu harapan kita aja semua ya kan harapan kalian lah kalau gue mau udah gak ada harapan Tetap kan namanya. Itu harapan tetap itu Pak. Kita semua. Harapannya tetap ada pasti. Karena Mau main pengunjung, Ancol ya. nih, ada Iya. teman tinggal ya nelpon. kan lu yang menikmatin gajinya Gajinya mah lewat doang. Kita yang penting di Ancol itu kerjanya sebenarnya bukan kita nggak nyari apa-apa tapi membantu manusia, membantu orang yang dalam keadaan misalnya orang lagi berenang itu yang nggak bisa berenang kita kasih tahu berenang
yang nggak bisa nyelam kita tak bisa nyelam, cara-cara yang ada di laut kita udah bersyukur sebenarnya. Gitu ya. Iya. Ah, Ilmu lah. itulah tugas lifeguard ya. Ah, Itu taruhannya nyawa loh, Bang Boy. Ya kan, Ah. itu suatu yang mulia ya. Iya. Apalagi kalau kita, kalau gua salut dah dengan itu Nah, benar-benar. makanya kan orang banyak yang bilang, wih, David mah enak ya duduk-duduk doang ya. Hmm. Kadang belum ngerasain. Resikonya nggak tahu ya kan? Duduk panas-panasan, mata melotot sana sini kan. malam kedinginan. Iya, malam Kedinginan. kedinginan. tuh. Yang tidur mau tidur mata Nah, kacamata iya. gitu. Mata mau begini Duduk, bangun lagi. duduk bisa tidur loh. Nah, bisa tidur ya? Bisa tidur. Ya, cuma ya itu. Ah, Makanya juga Cuman itu, dibilang orang kerja Cuma kayak itu gitu. kalau bisa tidur sambil duduk Nah, pakai kacamata hitam. Oh, itu mah lo mer biasanya kan. Iya. Nah, gue tanya nih Bang Dompet nih, selaku kalau gue bilang mah ketua ya, wakil Iya. Dandu ya. Oh, Biar oh, Dandu oh, tahu oh. juga nggak apa-apa ya. Oh, gitu. Ini Enggak. bukan Dandu aja yang tahu loh. Ini sedunia loh. Iya. Ya kan? Iya. siapa tahu diangkat lagi Oh, sama COVID naik. Iya. Nih bagi gue jujur aja ini udah bukan kaget lagi ya, ini udah ini lu buat siapa aja ya, pada kalian yang mau bobong-bobongkotnya orang-orang kantor Ancol lah. Kalau gue mau tahu nih, Bang Robit ini kalau gue tahu nih kerjanya ulet dah. Ini mereka juga nih kayak Bang Boy ini orang paling lama nih. Ini suatu yang harus kita hargain ya bagi mereka ya. Mereka itu emang bener-bener kerjaannya gigi deh. Ini kalau Bang Amir gue nggak tahu nih, cuma gue nih obat stres gue juga sih dia kalau kerja ya kan. Ketawa terus. Bikin gue stres juga nih ya kan. Gue mau tanya lagi nih sama siapa aja, Bang Dompet kayak atau Bang Boy atau Bang Amir. Ntar gue kata lu jawabannya masing-masing aja deh. Karena mau diwakilin Bang Dompet. Sebenarnya motivasi kalian kok selama ini masih bertahan kuat gitu di Ancol gitu, maaf nih. Iya, nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Itu gimana sih? Gue bisa pengen tahu ceritanya deh. Oh, jadi selama ini kan kita nyaman kerja di Ancol. Amin. Itu sekitar di atas 40 orang itu. Karena keadaan pandemi ini mungkin pengurangan, jadi kita tinggal berapa orang itu? 14 jadi 14 orang tuh. Dari berapa orang tuh? Bang Dompet ada zaman nama gue juga. 45. Itu zaman nama gue ada berapa? Lebih. Lebih 50 lebih itu. Yang sekarang yang aktifnya Nah, 40 orang. karena memang Ancol juga kan Selama ada- pandemi. selama pandemi ini kan Ancol juga pengeluarannya kan terlalu gede, jadi diperkecil lagi. Nah, ya kenapa kami bertahan di situ? Karena memang nyaman. Memang kerjaan kami itu, kerjaan satu orang itu nggak bikin kaya, Oh, gitu. enggak bikin kaya, Yang penting berkah ya. berkah bisa bikin ngasih makan keluarga. Amin. Kayak gitu. Dan Ancol kan masih percaya sama kita, jadi kita juga megang kepercayaan Ancol kita juga sama membalik begitu ya. Oh, gitu ya. Oh. Dan yang paling utama memang karena tiap hari liburan. Sampai liburan. Iya, kan? liburan itu. Orang liburan aja sampai yang ngocek-ngocek duit kan. Iya. Minggu sekali pengen. Kadang orang Bang Dompet, maaf nih, setahun aja belum tentu ke Ancol. Lah, gue inget di Ancol gitu. Anggap aja itu liburan ya kan. Sehari ke Ancol tiap hari. Iya, Ya kan? dibilang kerja di Ancol itu kalian hiburan. Nah, Susu di Ancol itu emang protokol kesehatan sampai sekarang masih tetap Harus dijaga. Itu kan tetap penting utama ya. utama itu. Ditamakan. Biar dari pemerintah ada yang bilang normal apa tetap di Ancol tetap pakai Memang masker. itu kan tempat hiburan, jadi berkumpulnya orang banyak itu kan harus dijaga antara Nah, itu yang penting ya. masker, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, itu masih tetap diumumin di woro-woro untuk umum, untuk keseluruhan yang ada di pantai. Jadi adapun yang bilang, woi pandemi udah selesai, itu menurut dia. Tapi kita tetap. Tapi kalau aturan kan tetap kita jalanin, gitu kan. Kalau dulu kan kita, zaman gue war-warnya beda. Sekarang berarti war-warnya seperti itu. Oh, tetap ya. Coba Bang Amir gimana? Gue pengen tahu war-warnya sekarang, ayo. mau untuk prokes gitu ya. Tentang prokes gimana? Ya kali kita menghimbau untuk apa namanya Protokol. prokesnya dijalankan. Oh gitu. Kan gue pengen Kalau- tahu. kalau Sekarang saya berubah nih. Kalau saya kan beda-beda kan, Iya. setiap Orang. orang, setiap yang jaga pos itu kan beda-beda. Ya. Oh, gitu sekarang. Jadi, pengunjung Ancol Taman Impian yang kami hormati, yang berada di area pantai dan sekitarnya, kami informasikan bahwa sampai saat ini manajemen Ancol Taman Impian masih menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi kami menghimbau untuk seluruh pengunjung tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering mungkin mencuci tangan dengan air sabun ataupun hand sanitizer demi kenyamanan kesehatan bersama selama berlibur di Pantai Ancol. Gitu. Nah, gue tanya nih, ini bukan satu orang dua orang nih, Bang Opit.
ada yang ngomong gini ya, ngapain sih pakai protokol kesehatan ya kan? Iya. Sedangkan air laut itu kan berkah, anugerah. Iya, Katanya benar. wah nggak bakal lah jauh dari penyakit. Nggak mungkin. Itu gimana tuh solusinya tuh? Jadi banyak juga yang ngomong, weh, Udah sering kayak gitu. Nah, sering kan? Gitu kan? Bukannya sering, Itu tapi- gue denger aja loh di berita. Tiap hari nanya. itu kan sekarang juga kan Ancol kan belum membolehkan berenang. Ya untuk bermain air di pinggiran sih boleh, tapi untuk berenang kan masih belum ada perintah untuk berenang gitu kan. Jadi orang juga pada nanya, air laut itu kan bagus untuk kesehatan, kenapa mesti dilarang? Tapi kan jawaban kita sebagai petugas, ini kan perintah dari manajemen. Ya kalau memang ya. Iya. kalau memang ibu bapak sama siapa yang nggak puas dengan jawaban saya, kan ada call centernya, bisa hubungin pihak manajemen mempertanyakan tentang kenapa ini nggak boleh, itu nggak boleh kan gitu. Nah, Gitu ya. tapi kalau jawaban kami kan memang nggak boleh berenang dulu karena ini perintah dari manajemen gitu. Emang seperti itu ya kan? Iya, Intinya semua juga buat kebaikan mereka ya kan? Iya. Untuk Walaupun menjaga memang tuh. katanya si Om Corona ini tahu kemana, ada si Cik Corona. Iya. Adanya si Cik Corona. Jadi corona gitu ya? Iya. Tapi sekarang kan Ancol udah mulai padat nih, udah mulai rame. Jadi mungkin kedepannya kan kita juga ya mudah-mudahan sih kedepannya nggak di Ancol aja, tapi semuanya untuk kita semuanya tuh Kayak di taman mini. Semua lah. Pokoknya tempat hiburan Tempat hiburan memang- lah. karena memang satu kita kan di situ nyari nafkah buat anak istri, jadi kan butuh biaya juga kan. Jadi dengan kita dipercaya di Ancol, masih bekerja di Ancol sebagai petugas keamanan laut lifeguard, jadi kita memanfaatkan kepercayaan Ancol gitu kan, bukan memanfaatkan situasi, tapi kepercayaan Ancol kita manfaatin bahwa kita memang masih dipercaya untuk menjadi pekerja di Ancol. Jadi apapun itu perintah Ancol, Kita harus manajemen ya harus diikuti. Jalanin. Dan bagi Bang Dompet gue mau nanya nih, untuk kesan-kesannya nih, Siapa tahu mau ke Ancol. siapa tahu mau kancol, Nah, itu ya. gimana tuh kesan-kesannya Nah, untuk gitu. bagi pengunjung lah? Ya untuk saat ini kan pembelian tiket juga masih online. Masih online ya? Masih Online. online. Jadi kalau memang mau kemana pun mau ke Ancol itu mungkin besok mau ke Ancol nih, mungkin hari ini udah harus pesan besok tanggal Jauh besok. hari. Nah gitu, begitupun di unit kayak di Dufan, di Atlantis, di Seawood Samudra. itu sehari apa 2 hari sebelum kesana itu udah booking, karena memang di Ancol ini peminatnya selama pandemi ini kan mungkin orang ya haus hiburan ya, Iya. haus hiburan, jadi berebut gitu. Dan Ancol kan masih ada, mungkin saat ini masih ada kuotanya, jadi nggak semua Kota itu aja. Ya, jadi nggak 100% harus penuh di Ancol itu. Jadi Dompet, gue tuh kan sering nonton kontennya YouTube-nya Bang Dompet ya. Kayaknya histeris banget tuh, mantep banget gue liatnya, gue bikin tantangan. Terus kali-kali gue mau ikut ya, apa nih kan? Tapi Kolab udah lah, siap gue belum? mau sekali tidak langsung gue mau ikut juga gitu, nyelam gitu kan. mau cara nembak juga, mau Ih, ikut cara nembaknya juga gimana gitu ya kan? boleh. Boleh kan? Boleh. Kira-kira Karena tempatnya buat enak. semua itu kan harus dipelajarin, jadi Oh, dipelajarin juga ya? Ada triknya. Nah, gitu ya. Yaudah guys, nih ntar nih kalau gua kalian ntar saat gua mau kalau Ikut. Bang Dompet, Hmm. lihat gua cerita selanjutnya gua akan mau ikutin sejak jarak tembakannya Bang Dompet ya. Nah, tinggal mau nembak apa, ikan sembilang, ikan kerapu, ikan kakap, paronang. Nah, lu udah nembak ikan apa? Nah, gitu. Gitu ya Bang Dompet. Iya, Itu pasti iya. ada. Nah, iya. Gue mau tanya lagi nih sama kalian siapa aja lah. Gue mau tanya nih, kalau ini Bang Dompet, kalau persyaratan masuk lifeguard kan tuh tahu sendiri lah, harus bisa berenang ya kan. Iya, Kalau iya. masuk ke ngelamar jadi koki harus bisa masak. Iya. Itu persyaratannya gimana sih? Di tesnya kayak gimana sih? Gitu. Nah, jadi waktu saya masuk ke ini, ya mungkin yang lainnya juga ngerasain tuh. Jadi sebelum kita masuk ke Ancol itu dites dulu kita, tes renang dulu, tes renang gaya. Jadi Fisik. ada 4 gaya tuh. Kalau kita lolos di situ, kita bisa masuk. Nah, tapi belum tentu bisa masuk. Kita bisa berenang nih semuanya nih. Tapi belum tentu bisa masuk karena syarat yang keduanya itu, syarat yang pertama bisa berenang, syarat keduanya harus punya sertifikat. Sekarang ada sertifikat. Sertifikat. Berat juga ya. Nggak sembarangan. Berarti gue lagi beruntung kemarin dong Bang Dompet. Iya. Hah? Kan gue belum ada sertifikat. Ya,
karena itu kan setiap tempat wisata yang ada kolam renang, yang ada pinggir laut, setiap petugas lifeguard itu ada pengakuan minimal ada sertifikat dan lebih bagus lagi kalau ada lisensinya dari dinas pariwisata. Kan semuanya juga nggak sembarangan main. Oh lu masuk enggak, lihat dulu biarpun lu jago berenang tapi kalau nggak ada lisensi sertifikat, karena memang tanggung jawab kita kan tentang pengamanan. Jadi kalau pengamanan kita itu nggak sesuai sama prosedur, yang pertama tanya mana sertifikat kamu mana? Berarti kan kamu nggak ada pengakuan. Lihat bawa itunya apa, itunya ada dong kan, sertifikat. Terus ngambilnya kita juga mesti latihan teori, fisik itu ada. Nulis Jadi ada. teorinya seminggu, praktiknya seminggu. Tuh. Di bawah naungan Dinas Pariwisata DKI, dan itu beribu-ribu peserta. Dari Waktu zamannya saya itu sekitar 150-an. Tes jadi 100. Tes lagi jadi 60. Berkurang. Tes lagi cuma 30. 20. diseleksi. 150 meter itu. Iya. Maksudnya 150 orang. 150, maaf. Itu jangka Jumlah Peserta peserta orang. kota itu. Iya. Dulu pendatang untuk masuk ya. Yang Diterima ini seluruh DKI ini Untuk sekitar, pengambilan. dan itu ada juga yang dari ini kawan gua tuh dari Bali tuh. Ada Karena di ya. Bali mahal bikinnya, dia ke DKI. DKI Yang kan dulu juga pas tahun Pengambilan sertifikat. 2015 juga itu emang ada yang dari Bali, pokoknya dari luar Jawa lah. Ada itu ya. itu diharuskan hanya punya Pas sertifikat. saya 2015 itu lumayan lah, dari tanggul yang bintang itu dilepas dari situ, dari tengah ke pantai. Tuh, itu juga belum tentu lolos lagi, masih ada lagi ujiannya di luar. 200 meter untuk berenang. Kan. Pelatihnya itu dari pasti dari TNI aparat ya. semua dari TNI, Pasca. Nah, di Pasca. pasti dari angkatan lah, itu angkatan laut Karena lah hitungannya ya kan. fisiknya, karena untuk fisik memang dari angkatan. Makanya kita itu masuk udah kayak anggota lah, tesnya guling-gulingan Hanya matahari. Dingin panas udah kayak biasa aja, kayak di sini nih panas nih. Nah, Ini kan panas nih. iya panas Di nih. ruangan lu. AC-nya lagi mati Bang Rompir. Jangan begitu, AC-nya lagi mati nih. Ini kan panas begini nih. Tapi kan udah biasa di laut. Oh, udah biasa. Udah nggak kerasa ini mah panas begini mah, udah nggak Biasa kerasa nih. mah. Ini makanya aku begini nih, karena kan emang dingin. Panasnya karena ada ini aja nih. Kalau di pantai kan plong, lagi Iya. ada matahari. Dan gue mau tanya Bang Rompir, jarak untuk tempuh kalau mau dites itu berapa kilo atau berapa meter kira-kira? Jadi pertama kita pemanasan itu 50, 50. keduanya 100. Nah, nanti kalau penutupnya itu baru 400 gaya. Kupu-kupu, Pokoknya ada berapa gaya itu yang jelas mah sampai gaya bebas. Dada. satu gaya itu 100 kalau nggak salah deh. Jadi kita dapat gaya gini ntar kan 50 meter satu gaya balik lagi itu. Jadi semuanya itu sekitar 700 kalau nggak salah deh. Itu yang terakhir itu. Itu penentuan terakhir. Lolos enggaknya itu Di kolam renang. di kolam renang. Belum renang gitu ya. Jadi berapa gaya sono gaya bebas, balik lagi, entah berapa gaya lagi berubah gaya. Berarti hitungannya berapa meter kira-kira 400? Ah, Ya itu juga 700 meter. 700 meteran ya. 700 meter ya. gila. Udah benar udah suatu yang nggak bisa dibayangin itu kekuatan. Kan bukan fisik. berenang aja, kita juga belajar masalah penolongan orang. Enggak, maksudnya tes terakhir kita tes terakhir kita mau masuk mau enggaknya itu di tesnya kecepatan kita. Karena kan kalau kita misalnya kita udah di lokasi, terus tempat kita kerja, tapi kita nggak bisa berenang, nggak ada kecepatan berenang, lah kita lambat nolongin orang. Misalnya gitu, itu yang diutamakan. Gitu. Dan semua dari cara berenang juga, tapi cara menyelamatkan cepatnya caranya. gitu. ataupun Jadi kita bisa keluarin RGP itu kalau memang perlu bantuan pernapasan. Caranya ada juga, kita diajarin juga ya. Iya. Pelatihan juga ada ya kan. Untuk semuanya diajarin. Dan itu juga kita kayaknya dan itu juga kayaknya ada kalau di lab itu udah bantuan kayak tim satu tuh kayak P3K gitu ada ya. Itu kan yang
kalau P3K itu kan sebelum sebelum ke P3K kan kita yang nanganin. Itu dulu. Iya. Kalau memang kalau antara gini aja nih. Jadi misalnya ada kejadian dari kita nih, saya 3 orang jaga nih, misalnya 1 orang tuh udah manggil sebelum dia datang kita itu ini dulu, Udah respon dulu ngerjain. gitu. Udah ngerjain dulu. Kalau semampu kita bisa, Gitu ya. Tuh. Kalau memang kita nggak mampu datang P3K-nya baru yang Nanganin. Yang gue tahu dari penanganan sebelum P3K laptop juga udah bisa juga loh gue lihat ya kan. Karena semua juga gue lihat pengajarannya udah ada sampai situ juga ya kan. Oke. Yaudah guys, ini gue sangat terharu banget ya dengan kawan-kawan gue ini, sobat-sobat gue juga yang dulu gue kerja. Gue berharap mereka ini diberikan kesehatan ya. Amin. Dan pekerjaan itu makin maju lah, dan gue juga Ancol itu bisa tambah jaya ya, kembali seperti gue ingat dulu gue masih kerja ya, lagi rame-ramenya lagi lu zamannya ada parten tuh Bang Bobit ya, itu 24 jam suatu yang nggak pernah gue lupain tuh kenangan itu, dari panggung sampai apapun di situ, suatu kenangan yang nggak gue lupain ya, apalagi ada Bang Bobit nih, mobil dangdru ya kan, asli gue pulang tuh sendiri kan, ngelek-les juga lo ya. Jadi guys, gue nggak perlu panjang lebar lagi, gue hanya sampai di sini aja. Ntar gue mau tanya bincang-bincang langsung pada mereka di belakang layar ini aja. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.